Dong saat. Baik, insya Allah kita langsung mulai aja ya kajian kita di pagi hari ini. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Dr. Muhammad Yusuf Siddiq, dan juga selamat datang juga kepada para sobat Sakinah TV, para jamaah Sakinah TV yang sudah hadir baik via Zoom ataupun via YouTube ya, yang bergabung via YouTube juga selamat datang. Selamat berjumpa kembali di kajian Sakinah TV kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa kembali bergabung di kajian Sakinah TV. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan diisi oleh Dr. Muhammad Yusuf Siddiq terkait dengan kajian fikih ya. Dan memang tema pagi hari ini cukup menarik ini. Benarkah istri bukan mahram kita? Ini tentu kita butuh masukan ya, ataupun ilmu dari Ustadz Dr. Muhammad Yusuf Siddiq yang insya Allah sebentar lagi akan mengisi kita di pagi hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita buka terlebih dahulu dengan lafaz ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ingin menyapa para sahabat Sakinah TV yang sudah hadir ya. Ada di sini ada Pak Dede, ada Dr. Sarif, ada Pak Eri, Prananto, Muhammad Krisna, dan juga yang lainnya di YouTube juga ada sudah mungkin beberapa. Mudah-mudahan kita yang bergabung kita bisa menjadi agen-agen kebaikan ya bagi Sakinah TV, dan juga bisa menyebarkan kajian ini ke halayak ramai. Baik, mungkin tanpa berpanjang lebar, insya Allah kajian pada pagi hari ini kita akan mulai sebentar lagi, dan kita akan tutup ya kajian pada pagi hari ini hingga pukul 7 maksimal. Mungkin langsung pada Ustadz Dr. Muhammad Yusuf Siddiq yang akan memberikan kajian pada pagi hari ini terkait dengan benarkah istri bukan mahram kita. Tafadhol nih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta kajian subuh Sakinah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Hingga pagi ini kita masih diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih selamat dari wabah corona. Kita masih dibebaskan dari wabah dan bala yang kita tidak sanggup untuk menanggungnya. Dan kita diberikan kemudahan dalam menjalankan kewajiban-kewajiban kita, termasuk hari ini juga kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir pada majelis ilmu yang diadakan oleh Sakinah TV. Mudah-mudahan semua kegiatan kita, semua amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan akan memberatkan timbangan kebaikan kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita, besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para peserta kajian subuh Sakinah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini temanya adalah benarkah istri bukan mahram kita? Apa beda antara mahram dan istri? Kalau memang bukan mahram. Yang ketiga, ya, siapa mahram kita sebenarnya? Pertama, saya mohon maaf dulu karena saya belum sempat membuat slide. Saya lupa ya, karena kemarin saya ngisi di Anyer, pulang jam 12 malam, jadi nggak sempat saya bikin.
Saya lupa, benar-benar lupa untuk bikin, tapi enggak, temanya ada di dalam Al-Quran. Temanya ada di dalam Al-Quran, silakan baca di surah An-Nisa ayat 22 sampai 24. Ayat 22 sampai 24 Allah jelaskan siapa mahram kita. Apa itu mahram? Yang pertama, kenapa tema ini saya angkat? Karena banyak yang salah memahami kalimat mahram. Pertama, yang sering di masyarakat menggunakan kalimat muhrim. Bukan muhrim, sebenarnya mahram. Bukan muhrim. Kalau muhrim orang yang ihram. Mahram adalah wanita yang haram dinikahi. Mahram. Jadi bukan muhrim, tapi mahram. Kadang-kadang sering kita mendengar kalimat di masyarakat, ya, bukan muhrim saya, bukan mahram saya yang benar, ya. Bukan mahram saya, mahram dari kata kalimat haram. Mahram, haram dinikahi. Jadi siapa itu mahram? Mahram adalah wanita yang haram dinikahi. Itu namanya mahram. Wanita yang haram dinikahi. Dari definisi mahram sendiri, kita sudah bisa ngambil kesimpulan istri bukan mahram. Istri bukan mahram. Ya. Dari kalimat mahram sendiri, kita sudah bisa memahami istri bukan mahram. Karena istri boleh dinikahi. Bahkan sudah jadi istri. Jadi kalau mahram, haram dinikahi. Jadi itu kalimat mahram. Jadi nggak pas kalau kita gunakan untuk istri. Nggak pas kalau kita gunakan untuk istri. Apa beda antara mahram dengan istri? Ada 4 perbedaan. Perbedaan yang pertama, mahram haram dinikahi. Istri boleh. Bukan boleh lagi, udah jadi istri. Ya. Jadi mahram haram dinikahi, istri boleh. Yang kedua, mahram boleh dilihat sebagian auratnya. Jadi dia nggak pakai jilbab depan kita nggak apa-apa. Ya, betisnya kelihatan nggak apa-apa, lengannya kelihatan nggak apa-apa. Kalau istri boleh dilihat semua auratnya, boleh dilihat semua auratnya. Yang ketiga, ya, yang ketiga, nah ini yang ketiga yang banyak yang salah paham juga. Mahram batal kita menyentuhnya, nggak batal wudhu kalau menyentuhnya. Kalau istri batal wudhu menyentuhnya. Ini yang perlu saya pertegas lagi, ya. Nanti akan saya menjelaskan, ya. Kalau mahram tidak batal kita menyentuhnya. Kalau istri batal menyentuhnya. Yang keempat, mahram permanen. Nggak ada istilahnya mahram, ya, besok nggak jadi mahram lagi. Mahram permanen, istri belum tentu permanen. Belum tentu permanen. Nah, itu 4 perbedaan antara mahram dengan istri. Jadi mahram haram dinikahi, kalau istri bukan boleh lagi, udah jadi istri memang. Ya. Ini makanya saya perlu luruskan, banyak orang menggunakan untuk istri ini mahram saya, muhrim saya, sering orang menyebutnya muhrim saya, padahal harusnya kalimat mahram, ya. Ini bukan, istri bukan muhrim, ya. Karena istri boleh dinikahi. Boleh dinikahi, ya. Mahram boleh dilihat sebagian aurat. Istri semua aurat boleh. Yang ketiga, ya, mahram tidak batal wudhu kalau menyentuhnya. Kalau istri batal wudhu menyentuhnya. Nah, ini yang ketiga ini sering banyak salah persepsi di masyarakat. Jadi ulama sepakat tidak ada perbedaan pendapat. Menyentuh istri batal wudhu. Cuman ulama beda pendapat. Sebagian ulama menafsirkan kalimat menyentuh di situ, menyentuh istri di situ ditafsirkan dengan kalimat bersetubuh. Sehingga itu mazhab Hanafi. Mayoritas ulama menyentuh istri batal. Mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali menyentuh istri batal. Mazhab Hanafi menafsirkan kalimat menyentuh itu dengan bersetubuh. Dia berdalilkan ayat Quran yang ada di surah Maryam, di mana Maryam di saat melahirkan Nabi Isa, dia mengadu kepada Allah, qalat anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. Ya Allah, dia berkata, Maryam berkata, ya Allah, ya, bagaimana mungkin aku bisa punya anak padahal tidak ada satu laki-laki pun yang menyentuh aku. Ya, disentuh oleh laki-laki yang bisa melahirkan anak cuman bersetubuh. Itu yang dijadikan landasan oleh mazhab Hanafi. Jadi kalimat menyentuh, ya, kalimat menyentuh artinya bersetubuh. Menyentuh istri, menyetubuhi istri.
dalil bahwa menyentuh wanita, ulama sepakat menyentuh wanita, ya, ulama sepakat menyentuh wanita di situ istri, ya, menyentuh istri itu batal wudhunya, dalilnya dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aula mastumun nisa," atau kalian menyentuh wanita. Siapa wanita yang dimaksud? Ulama sepakat istri yang pertama kali. Sepakat ulama istri. Cuman beda ulama dalam menafsirkan kalimat menyentuh. 3 mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali menyentuh di situ menyentuh biasa. Asalkan sudah kena kulit sama kulit batal. Kalau mazhab Hanafi, dia berdalilkan dengan surah Maryam tadi, menyentuh wanita dalam Quran itu adalah bersetubuh, ya. Walaupun ini penafsiran jauh, ya. Beda surah Maryam dengan isi surah Maryam dengan ayat wudu, ya. Jadi surat Maryam tadi mungkin bisa kita tafsirkan menyentuh biasa juga. Jadi gimana mungkin saya mau punya anak disentuh pun tidak, gitu kan? Disentuh pun tidak, apalagi berhubungan, gitu kan? Jadi itu terkait dengan menyentuh. Jadi kalau mahram kita sentuh nggak batal wudu, ya. Tapi kalau istri batal wudu, ulama sepakat. Cuman beda dalam menafsirkan kalimat menyentuhnya. Dalil menyentuh istri batal ada di dalam Quran. Di surah Al-Maidah ayat 6 di saat Allah menyebutkan yang membatalkan yang membatalkan wudu, Allah menyebut adalah ada 2 yang disebutkan yang membatalkan wudu dalam Quran. Au jaa ahadum minkum minal ghaid, berbuang air, aula mastumun nisa, menyentuh wanita. Siapa wanita dimaksud? Istri. Selain istri haram disentuh. Selain istri haram disentuh, cuma istri yang bisa disentuh. Adapun mahram beda, di luar daripada bahasa, ya. Kalau mahram nggak batal memang. Jadi itu terkait dengan ini. Kadang-kadang banyak orang yang mengatakan, Ustadz, bagaimana mungkin menyentuh istri batal? Kan istri halal. Bukan masalah halalnya, tapi istri sumber nafsu. Sama dengan kita menyentuh kemaluan. Kita nyentuh paha, nggak batal. Nyentuh kemaluan batal. Sedikit saja kita sentuh batal. Kenapa? Itu sumber nafsu. Menyentuh sumber nafsu, batal wudhunya. Melampiaskan nafsu, mandi wajib. Gitu kan? Jadi itu terkait dengan ini tadi, ya. Jadi banyak sekali orang yang salah paham terkait dengan hal ini, ya. Boleh, silakan yang mau pakai mazhab, silakan. Ya, tidak dipaksakan, ya. Kalau saya pribadi selalu pakai mazhab Syafi'i, ini mazhab mayoritas ulama, menyentuh istri maka itu batal. Saya selalu kalau sama istri selalu batal, ya. Selalu batal. Jangankan istri, menyentuh kemaluan saya sendiri pun batal, apalagi istri, gitu kan. Jadi itu terkait dengan yang ketiga, beda yang ketiga. Beda yang keempat, mahram permanen. Ada mahram sementara, tapi kalau mahram sementara hukumnya bukan mahram. Mahram sementara hukumnya bukan mahram. Jadi mahram permanen. Kalau mahram sementara itu bukan mahram. Nanti disebutkan di dalam ayat Quran terkait dengan mahram sementara. Kalau mahram sementara seperti kakak ipar, adik ipar, ini mahram sementara. Kalau mahram sementara bukan mahram. Hukumnya nggak boleh kita lihat nggak boleh kita lihat sama sekali kemaluannya auratnya. Nggak boleh sama sekali kita lihat auratnya. Kita nggak boleh melihat aurat adik ipar kita, kakak ipar kita berduaan, nggak boleh karena dia mahram sementara. Mahram sementara hukumnya bukan mahram. Jadi kalau yang hukumnya mahram adalah mahram permanen. Mahram permanen. Jadi itu beda. Kalau istri tidak harus permanen, bukan main banyaknya istri yang jadi mantan istri gitu kan. Tapi kalau mantan mahram nggak ada istilah mantan mahram. Nah, ini itu beda yang keempat terkait dengan mahram dan istri. Siapa mahram kita? Tadi sudah saya sebutkan bahwa mahram Allah sudah sebutkan di dalam Al-Quran di surah An-Nisa ayat 22 sampai ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa. Yang pertama, mahram kita adalah jangan nikahi siapapun wanita yang sudah dinikahi sama ayah kita. Ibu tiri mahram. Jadi kalau seorang perempuan sudah dinikahi sama ayah kita, otomatis jadi mahram, permanen. Walaupun sudah diceraikan sama ayah kita, tetap aja mahram. Walaupun sudah diceraikan sama ayah kita, tetap aja mahram, permanen dia. Jadi wanita yang dinikahi sama ayah kita, maka dia jadi ibu tiri. Walaupun sudah diceraikan sama ayah kita, tetap aja mahram. Atau misalnya ada anak lahir, ya,
Sebelum dia lahir, ayah sudah pernah punya istri. Sudah pernah punya istri dan sudah diceraikan. Itu mantan istri, mahram buat anak yang baru lahir ini. Jadi ayah kita punya anak. Tapi sebelum punya anak ini, dia sudah punya istri sebelumnya dan sudah diceraikan, itu jadi mahram. Selamanya itu mahram. Ya. Jadi kalau bersentuhan nggak batal, ya, nggak batal wudunya dan nggak boleh dinikahin, gitu kan? Jadi itu mahram. Jadi yang pertama mahram yang permanen, ya permanen mahram, yaitu siapapun yang dinikahin sama ayah kita. Tapi mahram ibu tiri mahram. Hanya ibu tiri yang mahram, bukan keluarganya. Hanya ibu tiri yang mahram, bukan keluarganya. Kalau ibu tiri tadi punya anak dari selain ayah kita, maka bukan mahram kita. Jadi kalau ibu tiri tadi punya anak dari laki-laki lain selain ayah kita, bukan mahram kita. Nah, ini banyak terjadi kasus di masyarakat, misalnya laki duda menikah dengan janda, masing-masing punya anak berbeda jenis kelamin, hidup satu rumah, haram hukumnya. Karena mereka bukan mahram. Yang mahram bagi anak kita, anak suami tadi, atau anak istri, gitu kan, hanya ibu tiri atau ayah tirinya saja. Adapun keluarganya, darah dagingnya selain daripada yang sedarah dengan kita, itu bukan mahram sama sekali. Jadi berarti ibu tiri mahram, anaknya yang dari orang tua yang lain dari kita beda, bukan dia mahram kita. Orang tuanya bukan mahram kita juga. Orang tuanya bukan mahram kita juga, ibu tiri. Ya, kalau ibu kita sendiri, orang tuanya kakek nenek kita, tapi orang tua dari ibu tiri kita bukan mahram kita. Kalau kita bersentuhan batal wudunya, nggak boleh berduaan, ya, karena bukan ibu kita, bukan nenek kita, bukan kakek kita. Anaknya bukan saudara kita, anaknya dari laki-laki lain bukan saudara kita. Jadi itu terkait dengan ibu tiri. Ibu tiri hanya ibu tirinya yang mahram. Hanya ibu tirinya yang mahram, ya, bukan keluarganya. Keluarganya tidak mahram sama sekali. Nah, ini banyak kemarin ada yang bertanya ke saya, Ustadz, anak saya menikah dengan seorang janda. Anak saya menikah dengan seorang janda. Janda tersebut punya anak. Anaknya situ mahram buat saya atau tidak? Tidak. Ibu cuman ayah dari suami ibunya. Ibu adalah cuman ibu dari suami ibunya. Jadi bukan mahramnya, nggak boleh berduaan, nggak boleh bersentuhan, gitu kan? Karena itu bukan mahram sama sekali. Mahram buat anak ibu, tapi bukan mahram buat ibu. Ya, jadi itu yang pertama. Hurrimat alaikum wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad salaf. Kecuali yang sudah berlalu. Dulu orang Arab, ya, orang Arab dulu kalau orang tuanya meninggal, maka istri-istrinya dinikahin sama anak tirinya. Nah ini nggak boleh. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala larang illa ma qad salaf. Kalau sudah terlanjur, ya nggak apa-apa, nggak berdosa, tapi jangan dilanjutkan lagi. Illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Karena itu adalah perbuatan keji, ya, dimurkai Allah dan jalan yang buruk. Itu yang pertama, ibu tiri adalah mahram kita. Yang kedua, hurrimat alaikum ummahatukum. Telah diharamkan atas kalian, ya, ibu-ibu kalian. Ibu, definisi ibu di dalam Islam, definisi ibu dalam Islam adalah semua wanita tanpa dia kita nggak lahir di dunia. Itu namanya ibu. Jadi semua wanita tanpa dia kita nggak lahir di dunia, itu namanya ibu di dalam Islam. Jadi ibu kita adalah ibu yang melahirkan kita, nenek kita, karena tanpa nenek kita nggak lahir juga. Ya. Nenek sampai Siti Hawa. Siti Hawa adalah ibu kita juga. Ibunda Hawa, gitu kan. Ya. Jadi kenapa? Tanpa Siti Hawa kita nggak lahir di dunia. Jadi kalau Siti Hawa masih hidup, mahram kita. Karena tanpa dia kita nggak lahir. Jadi siapapun perempuan, tanpa dia kita nggak lahir di dunia, itu namanya ibu. Jadi nenek pun ibu. Kalau kita wajib berbakti kepada ibu, wajib berbakti kepada nenek juga. Karena nenek adalah ibu. Ya, kalau nenek kita masih punya ibunya lagi, itu ibu kita juga. Sampai ke atas, sampai Siti Hawa adalah ibu kita. Jadi wajib kita memperhatikan bukan hanya ibu. Namanya ibu dalam Islam, semua wanita tanpa dia kita nggak lahir di dunia, itu namanya ibu. Jadi makanya Allah menggunakan kalimat jamak
telah diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian, ya. Ibu-ibu, perempuan-perempuan yang menjadi penyebab kalian lahir di dunia. Jadi itu ibu. Jadi ibu, nenek, terus sampai ke atas sampai Siti Hawa, itu adalah ibu kita. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Jadi kalau kewajiban kita berbakti kepada ibu, mencakup nenek juga. Jadi nggak boleh kalau kita punya nenek kita nggak perhatikan, nggak boleh. Kecuali kalau dia masih punya anak, ya, artinya yang generasi di atas kita, paman kita, orang tua kita yang masih mampu, maka mereka lebih utama karena mereka lebih dekat jalurnya dengan nenek kita dibandingkan kita. Tapi kalau anak-anaknya nggak ada lagi, cuculah yang memperhatikannya. Karena itu adalah anak dia juga. Hurrimat alaikum ummahatukum. Yang kedua adalah ibu. Ibu tiri, ibu. Yang ketiga, wabanatukum, dan anak-anak perempuan kalian. Yang dimaksud dengan anak perempuan semua perempuan tanpa kita dia nggak lahir. Semua perempuan tanpa kita dia nggak lahir. Anak, ya, cucu perempuan kita, ya, sampai ke bawah, cicit dan seterusnya, ya, itu semua adalah anak perempuan kita. Jadi definisi anak perempuan, semua anak tanpa kita dia nggak lahir di dunia, itu adalah anak kita. Jadi itu anak kita yang dia nggak lahir tanpa kita, maka dia mahram kita, nggak batal kita bersentuhan, kita boleh berduaan, kita boleh melihat sebagian auratnya, nggak perlu dia pakai jilbab di depan kita, gitu kan? Kenapa? Karena dia adalah mahram kita. Wa akhawatukum, saudara perempuan. Siapa saudara perempuan? Saudara perempuan yang mana ayahnya atau ibunya atau ayah ibunya sama dengan kita. Itu namanya saudara perempuan. Ayahnya atau ibunya atau ayah dan ibunya sama dengan kita. Itu namanya saudara perempuan. Jadi ayah kita punya anak dari istri yang lain, mahram kita, saudara perempuan kita. Kenapa? Karena ayahnya sama. Ayahnya sama walaupun ibunya beda. Jadi yang ayahnya atau ibunya atau ayah dan ibunya sama, maka itu adalah saudara perempuan kita, maka dia mahram kita. Mahram. Jadi syaratnya saudara itu adalah ayah atau ibu atau ayah dan ibu sama. Kalau ayah dan ibu beda, bukan saudara perempuan. Itulah anaknya ibu tiri tadi. Anaknya ibu tiri, ya, ayah kita menikah dengan seorang janda, punya anak dari orang lain, bukan saudara perempuan kita. Bukan saudara perempuan kita, kita nggak halal untuk bersentuhan dengan dia, ya, batal wudhu kalau bersentuhan dengan dia, gitu kan, dan nggak boleh berduaan dengan dia karena itu adalah bukan saudara kita. Saudara perempuan adalah ayahnya sama atau ibunya sama dengan kita atau ayah dan ibunya sama dengan kita. Nggak sama sama sekali, bukan saudara perempuan kita. Ya, maka saudara anak angkat bukan saudara buat anak kita, bukan, ya. Anak angkat. Kenapa? Ayah dan ibunya beda. Ayah dan ibunya beda dengan kita. Jadi harus syaratnya saudara perempuan itu ayahnya sama atau ibunya sama. Ayahnya beda, ibunya sama, saudara perempuan. Ya. Atau ayah dan ibunya sama. Enggak sama sama sekali, bukan. Anak angkat bukan saudara kita. Anak angkat dari orang tua kita bukan saudara kita. Kita nggak halal bergabung dengan dia dalam satu rumah. Kita nggak halal melihat auratnya. Kita nggak halal menyentuhnya sama sekali, ya. Boleh dinikahi, gitu kan. Jadi makanya saya sebutkan tadi, kalau misalnya ayah kita menikahin janda, punya anak dari orang lain, boleh kita nikahi. Nggak boleh sehidup serumah dengan kita, nggak boleh. Ya, nggak boleh hidup serumah dengan kita karena bukan mahram kita, kita nggak halal untuk hidup serumah dengan dia. Ini banyak kasus di masyarakat. Banyak kasus di masyarakat hidup serumah, dosa terus hukumnya. Dosa terus karena mereka menyaksikan aurat perempuan yang nggak boleh mereka lihat karena bukan mahram. Jadi itu yang keempat, yang kelima, ya. Jadi ibu tiri, ibu, anak perempuan, saudara perempuan. Yang keempat, wa ammatukum, bibi dari ayah. Bibi dari ayah. Bibi dari ayah itu adalah semua perempuan, ayahnya atau ibunya atau ayah dan ibunya sama dengan ayah kita. Jadi yang semua perempuan yang mana ayahnya atau ibunya perempuan tersebut atau ayah dan ibunya sama dengan ayah dan ibu ayah kita. Jadi itu adalah bibi. Bibi mahram. Bibi mahram. Bibi dari ayah sama dengan ayah hukumnya. Bibi dari ayah, saudara ayah, sama dengan ayah.
bibi dari ibu sama dengan ibu, ya. Sama dengan ibu. Jadi itu terkait dengan bibi. Jadi bibi hukumnya adalah mahram kita, ya. Bibi dari ayah hukumnya sama dengan ayah. Bibi dari ibu sama dengan ibu. Dengan syarat, ya, dia memang saudara dari ayah kita. Wa khalatukum, dan bibi dari ibu. Itu yang keenam. Bibi dari ibu, saudara ibu kita, maka itu mahram kita. Sebagaimana ibu kita nggak batal wudunya, boleh kita melihat sebagian auratnya, boleh dia tanpa jilbab, boleh kita berduaan, boleh kita bonceng gitu kan, ya. Begitu juga bibi boleh. Bibi juga sama. Bibi sama dengan ibu. Sama dengan ibu, ya. Bibi dari ayah sama dengan ayah. Makanya kalau ada anak, ya, yatim, ya, yang ngambil alih kewajiban nafkahnya adalah bibi dari ibu atau paman dari bibi dari ayah atau paman dari ayah, karena dia mengambil alih kewajiban ayah. Mengambil alih kewajiban ayah. Untuk ngasuh, bibi dari ibu, karena dia mengambil alih kewajiban ibu. Wa khalatukum, bibi dari ibu. Wa banatul akh. Banatul akh, anak perempuan dari saudara laki-laki. Anak perempuan dari saudara laki-laki itu adalah mahram kita, keponakan. Ya, kita punya saudara laki-laki, dia punya anak perempuan, keponakan. Ya, ya, karena kita sama hukumnya dengan ayahnya. Sebagaimana ayahnya mahram buat dia, maka kita juga mahram. Ya, jadi kita punya saudara laki-laki, dia punya anak, saudara laki-laki kita punya anak perempuan, maka itu mahram kita. Karena kita adalah saudara dari ayahnya. Saudara dari ayah hukumnya sama dengan ayah. Saudara dari ibu hukumnya sama dengan ibu. Wa banatul akhi wa banatul ukhti, dan anak perempuan dari saudara perempuan. Ya, kita punya saudara perempuan, punya anak perempuan, mahram kita. Ya, karena kita adalah saudara dari ibunya. Saudara dari ibunya hukumnya sama dengan ibu. Wa banatul ukhti wa ummahatukumul lati arda'nakum. Wa ummahatukumul lati arda'nakum, ini yang ke-9, ya. Wa ummahatukumul lati arda'nakum, dan ibu-ibu kalian yang sudah menyusuin kalian. Ibu-ibu kalian. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat ibu, ya, untuk ibu tiri. Kenapa? Ya, bukan ibu tiri, ibu susuan. Dan ibu kalian yang sudah menyusui kalian. Ibu susu hukumnya sama dengan ibu. Sama dengan ibu persis. Sama dengan ibu persis dalam hal mahram. Bukan dalam hal nafkah, bukan. Dalam hal mahram. Ya. Jadi ibu susu hukumnya persis dengan ibu kita dalam hal mahram. Jadi kalau kita disusuin oleh seorang perempuan, maka perempuan itu hukumnya sama dengan ibu kita dalam hal mahram. Kita bersentuhan nggak batal wudunya, kita boleh berdoa dengan dia, boleh bonceng-bonceng dia, boleh gitu kan, ya. Kita nggak boleh nikahin, ya. Sama dengan ibu kita. Anaknya saudara kita. Ibunya nenek kita. Ayahnya, ayah dari ibu susu tadi adalah kakek kita. Saudaranya adalah paman dan bibi kita. Jadi ibu susu itu sama dengan ibu kita. Anaknya saudara kita. Orang tuanya kakek dan nenek kita. Saudaranya adalah paman dan bibi kita. Suaminya adalah sama dengan ayah tiri kita. Ya, sama. Jadi itu luas sekali jadinya. Ya. Jadi kalau kita disusui oleh seorang perempuan, maka dia jadi ibu kita. Ya, semua keluarga yang mahram buat dia, mahram buat kita juga. Mahram buat kita. Jadi luas sekali, ya. Jadi misalnya, mohon maaf gitu kan, misalnya ada seorang laki-laki disusui oleh seorang perempuan. Perempuan itu nikah dengan seorang laki-laki. Maka laki-laki yang dia nikahin itu jadi ayah tirinya, sama dengan ayah tiri. Mahram buat dia, ya. Wa ummahatun nisaikum. Yang selanjutnya adalah wa akhawatukum minar radha'ah, saudara perempuan sesusuan, ya. Saudara perempuan sesusuan, ya, yaitu yang saudara perempuan, yaitu semua perempuan yang nyusu dengan ibu susu kita, maka dia adalah saudara sesusuan kita, nggak boleh kita nikahi juga, ya, selamanya. Wa ummahatun nisaikum. Ummahatun nisaikum, ibu dari istri kita. Ibu dari istri, mertua. Mertua mahram selamanya, ya. Mertua mahram selamanya. Wa ummahatun nisaikum, ya, mahram selamanya, ya. Jadi mertua, istri bisa non permanen, tapi kalau mertua tidak ada yang istilahnya non permanen. Mertua selamanya seumur hidup.
nggak boleh kita nikahi. Ya, jadi mertua selamanya, anaknya bisa nggak selamanya. Ya, kita punya istri udah cerai gitu kan, ya ibunya tetap mahram, neneknya tetap mahram buat kita gitu kan. Jadi itu terkait dengan jadi ummahatun nisaikum, ibu dari istri kita. Ibu tadi udah saya sebutkan, ibu dalam Islam adalah semua perempuan tanpa dia kita nggak lahir. Jadi ibunya, neneknya itu semuanya adalah mahram kita. Kemudian saya lanjutkan, allati dakhaltum bihinna, ya. Warabaibukum allati fi hujurikum. Mahram berikutnya adalah warabaibukum, anak tiri. Anak tiri ya yang hidup bersama kita, ya, min nisaikum allati dakhaltum bihinna, yang kita sudah berhubungan dengannya. Jadi kalau kita menikahin perempuan sudah dan dia punya anak perempuan, kita sudah berhubungan dengan ibunya, maka anaknya otomatis haram, mahram. Tapi kalau kita belum berhubungan dengan ibunya dan kita ceraikan ibunya, misalnya kita nikah gitu kan, belum berhubungan sama sekali, belum malam pertama kita ceraikan ibunya, kita nikahin anaknya boleh. Tapi kalau kita sudah berhubungan dengan ibunya, anaknya otomatis jadi mahram selamanya. Fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaikum. Kalau kalian belum berhubungan dengan ibunya, maka nggak ada dosa kalau kalian menikahin anaknya. Ya, fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaikum wa halailu abnaikum. Mahram berikutnya. Jadi mertua adalah mahram, ya. Anak tiri juga mahram, ya. Wa halailu abnaikum, dan istri dari anak laki-laki kalian. Istri dari anak laki-laki. Jadi kalau kita punya anak laki-laki nikah dengan perempuan, ya, perempuan itu menantu kita, maka dia mahram selamanya. Wa halailu abnaikum, istri anak laki-laki kalian, alladzina min aslabikum. Ya, jadi istri dari anak laki-laki yang dari tulang sulbi kita, keturunan kita. Istri dari anak tiri kita bukan mahram kita. Istri dari anak tiri bukan. Kita punya anak tiri misalnya, mohon maaf gitu kan, saya nikah dengan seorang janda. Saya nikah dengan seorang janda. Punya anak laki-laki janda tersebut. Anak laki-lakinya nikah dengan seorang perempuan, perempuan tersebut bukan mahram saya. Kenapa? Karena anak laki-laki istri saya tadi hanya anak tiri saya, bukan anak saya. Jadi istrinya bukan mahram saya. Tapi kalau istri dari anak saya, maka itu baru mahram saya. Ya. Ini hal di masyarakat yang banyak sekali yang mereka abaikan. Ya, wa halailu abnaikum alladzina min aslabikum. Istri dari anak yang lahir dari tulang sulbi kalian. Anak kita beneran, bukan anak angkat, bukan anak tiri. Ya, kalau anak tiri punya istri, maka bukan mahram kita. Ya, boleh kita nikahin. Kalau dia ceraikan, kita nikahin boleh. Wa antajma'u bainal ukhtain. Nah, ini terkait dengan mahram sementara. Ya, mahram sementara, saudara perempuan dari istri kita mahram sementara. Mahram sementara saya sudah jelaskan tadi, bukan mahram. Mahram sementara hanya nggak boleh dinikahin sementara istri kita masih sama kita. Kalau istri kita sudah meninggal, kita boleh menikahin saudara perempuannya. Jadi itu mahram sementara. Kalau mahram sementara bukan mahram. Mahram sementara bukan mahram. Kita nggak boleh berduaan dengan saudara istri kita. Saudara perempuan istri, karena itu bukan saudara kita, ya, karena dia bukan mahram kita. Dia cuma mahram sementara. Mahram sementara berlaku hanya untuk tidak boleh dinikahin selama istri kita masih sama kita. Istri kita udah meninggal, boleh kita nikahin saudara perempuannya. Jadi itu bukan mahram. Kita nggak boleh bersentuhan dengan dia. Kadang-kadang di masyarakat, ya, saudara ipar itu dianggap mahram, bukan. Bukan mahram, nggak boleh kita bersentuhan, nggak boleh kita berduaan, nggak boleh kita bonceng-boncengan gitu kan, ya. Jadi itu terkait dengan mahram, ya, mahram sementara. Mahram sementara bukan mahram, ya. Illa ma qad salaf, kecuali yang sudah berlalu, yang kalian dulu belum tahu hukumnya, ya udah nggak masalah, tapi jangan teruskan. Jangan lanjutkan lagi, ya. Innallaha kana ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya. Wal muhsanatu minan nisa. Wal muhsanatu minan nisa mahram sementara juga. Sama dengan saudara perempuan istri. Saudara perempuan istri mahram sementara, ya. Wal muhsanatu minan nisa. Jadi mahram sementara itu sama dengan orang lain. Ya, siapa mahram sementara yang berikutnya? Wal muhsanatu minan nisa. Semua perempuan yang sudah punya suami mahram sementara. Nah, ini ya mahram sementara. Sementara nggak boleh dinikahin. Ya, kenapa? Dia sudah punya suami. Tapi kalau dia diceraikan oleh suaminya, boleh kita nikahin. Jadi itu hukumnya saudara perempuan istri. Mahram sementara sama dengan perempuan yang lain yang masih punya suami. Ya, selama masih punya suami, maka kita nggak boleh nikahi. Jadi saudara
perempuan istri sama dengan saudara laki-laki suami, bukan mahram kita, nggak boleh kita berduaan ya. Illa ma malakat aimanukum, kecuali ya budak-budak kita, maka budak-budak kita ya kita masih boleh melihat auratnya ya. Kita wallahu alaikum itu adalah ya ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinin. Selain itu kata Allah bukan mahram. Selain itu bukan mahram. Bukan mahram artinya boleh kita nikahin. Yang enggak disebutkan di sini selain daripada yang tadi disebutkan, sepupu boleh dinikahi karena bukan termasuk mahram. Ya, wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, selain itu halal buat kalian. Bukan mahram selain itu ya. Jadi itu terkait dengan mahram. Jadi enggak disebut istri di situ ya. Yang mahram ibunya iya mahram, tapi istrinya tidak. Istrinya bukan mahram ya. Apa pentingnya saya jelaskan seperti ini? Banyak sekali kasus di masyarakat ya. Perempuan yang bukan mahram kita nggak halal untuk berduaan dengan dia. Nggak halal kita berduaan dengan dia. Ya, termasuk, nah ini susah juga saya menjelaskan yang seperti ini ya. Termasuk ya berboncengan dengan motor juga nggak boleh ya. Karena bukan mahram kita. Kita nggak boleh berduaan dengan dia ya. Siapapun yang bukan mahram kita nggak boleh kita berduaan. Yang kita boleh berduaan istri sama mahram. Boleh berduaan dua-dua itu. Ya, kita boleh bonceng ibu kita boleh bonceng anak kita gitu kan. Anak perempuan kita boleh bonceng ibu tiri kita boleh ya. Kita boleh bonceng anak tiri kita ya, karena dia adalah mahram selamanya ya. Mahram selamanya. Kakak ipar, adik ipar nggak boleh karena dia bukan mahram selamanya. Ya, mahram, hukum mahram adalah yang permanen, yang nggak permanen maka itu bukan mahram. Jadi haram kita berduaan dengan yang selain mahram dan selain istri. Istri boleh berduaan ya. Jadi istri jangankan karena mahram saja boleh kita lihat sebagian aurat, kalau istri boleh dilihat semua aurat ya maka boleh berduaan. Ya, istri boleh berduaan, mahram boleh berduaan, tapi kalau selain mahram nggak boleh berduaan sama sekali. Termasuk berduaan adalah boncengan ya. Boncengan. Ini hal yang berat untuk saya sampaikan karena banyak orang menganggap remeh sekali ya, bahwa boncengan seperti itu seperti lumrah sekarang ini ya. Seperti lumrah. Jadi nggak boleh sama sekali yang bukan mahram kita. Termasuk berduaan juga ya. Berduaan juga adalah naik taksi berdua gitu kan. Supirnya laki-laki ya, yang ini perempuan gitu kan. Maka itu juga termasuk yang dilarang ya. Kata Rasulullah SAW, la yakhluwanna ahadukum ya bimra'atin illa wasyaitanu thalithuhuma. Tidak ada dua orang yang bukan mahram berduaan melainkan syaitan ada di yang ketiga dari mereka berdua. Demikian ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan ya kajian dari Dr. Muhammad Yusuf Siddiq. Insya Allah kami akan membuka sesi tanya jawab bagi para jamaah atau para peserta yang bergabung via Zoom ataupun via YouTube dapat mempertanyakan, atau jika ada pertanyaan dapat kami persilakan. Di Zoom juga bisa langsung unmute. Ini ada Bu Yanti ya, sudah melambaikan tangan nih. Silakan Bu Yanti jika ingin bertanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon izin bertanya. Tadi salah satu yang mahram itu adalah ibu susu ya Ustadz ya. Betul. Nah sekarang yang saya mau tanyakan, batasan menyusuinya itu Ustadz sampai berapa lama sehingga bisa disebut sebagai ibu susu. Kemudian sekarang itu ada marak juga donor ASI Ustadz. Ya, bahkan ada bank ASI. Nah itu bagaimana tuntunannya ya atau nasihatnya supaya kita nggak terjatuh dalam nanti ada ternyata ini ibu susunya segala macam, itu kan akan menjadi jadi masalah gitu di masyarakat. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab. Apa Ustaz? Langsung Ustaz. Oke, terima kasih ya. Jadi terkait dengan ibu susu, berapa lama menyusunya baru dianggap ibu susu. Yang pertama adalah ulama beda-beda pendapat. Ulama beda-beda pendapat terkait dengan berapa lamanya itu. Ya, ada yang mengatakan 5 kali menyusui, ada yang mengatakan 3 kali menyusui, ya, ada yang mengatakan tanpa dibatasi.
ya. Yang mengatakan 5 kali disusui dia berdasarkan hadis yang ada di dalam Sahih Muslim, ya. Kana fima unzila minal Qur'an asyru radha'atin yuharrimna thumma nusikhna bi 5 radha'atin yuharrimna wa kana mimma yuqra minal Qur'an wa tuwfiya Rasulullah wa kana mimma yuqra. Ini hadis ada di Sahih Muslim yang dijadikan landasan oleh mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ya mengatakan bahwa tidak jadi mahram kecuali menyusui 5 kali, ya. Jadi seorang perempuan menyusui seorang anak ya 5 kali. 5 kali di situ artinya dia menyusu, kenyang, berhenti, ya. Lalu dia lapar lagi, nyusu lagi, kenyang, berhenti, gitu kan. Ya sampai 5 kali, ya sampai 5 kali kenyang, ya baru dianggap dia anak susunya. Itu mazhab Syafi'i. Berdalilkan dengan hadis yang ada di Sahih Muslim tadi. Ada lagi mazhab yang kedua, ya mazhab yang kedua, ya sebagian ulama, ya saya nggak ingat yang mengatakannya. Sebagian ulama mengatakan bahwa mengharamkan kalau 3 kali, berdasarkan hadis juga di mana Rasulullah SAW bersabda, la tuharrimul massah walal massatan. Ya, tidak haram sekali sedotan atau 2 sedotan, berarti 3 kali, gitu kan. Jadi itu yang kedua, pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga itu mazhab Zahiri. Mazhab Zahiri ya karena simpang siur dalilnya, ya maka kita menggunakan ayat di mana ayat tadi tidak menyebutkan berapanya. Ayat tadi cuma mengatakan wa ummahatukum allati arda'nakum. Ibu kalian yang sudah pernah menyusui kalian. Tidak disebutkan berapa kalinya, maka semua susuan adalah mengharamkan. Jadi ada 3 pendapat, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan tidak ada batasan. Yang mana yang kita pilih, ya? Saya ngikut mazhab Syafi'i. Tapi kalau dalam hal ini saya lebih cenderung kepada mazhab Zahiri tadi. Kenapa? Karena setidaknya dengan sekali menyusuin anak, ya sekali menyusuin anak itu sudah meragukan. Ini anak sudah boleh saya nikahin atau tidak? Ya? Ini anak sudah jadi anak susu saya atau tidak? Ya udah sebaiknya kita jadikan anak susu supaya jangan terjadi pernikahan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak membatasi berapa. Tapi Ustaz tadi ada hadisnya. Hadisnya tadi itu walaupun ada di Sahih Muslim. Nah, di sini beberapa hadis di Sahih Muslim ada kelemahan, makanya Sahih Muslim itu di bawah Sahih Bukhari. Ya. Kenapa? Karena hadisnya tadi meragukan walaupun di Sahih Muslim. Meragukannya di mana? Isi hadisnya begini. Karena fima unzila minal Qur'an, dulu ada ayat, ya, asyru radha'atin yuharrimna, 10 kali menyusuin mengharamkan pernikahan. Tsumma nusikhna, lalu dinasakh ayatnya dengan bi 5 radha'atin yuharrimna, 5 kali menyusui mengharamkan. Wa tuwfiya Rasulullah, saat Rasulullah wafat, wa kana mimma yuqra minal Qur'an, ayatnya masih ada dalam Qur'an. Tapi kalau kita baca Qur'an dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas enggak ada ayatnya. Ini yang menyebabkan ulama meragukan hadisnya. Walaupun ada di Sahih Muslim, hadisnya sahih ada di Sahih Muslim, ya. Tapi ya isinya yang meragukan. Loh kok katanya ada dalam Quran, tapi dalam Quran nggak akan kita temukan. Nggak akan ditemukan ayatnya. Dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas kita bolak-balik nggak akan ketemu 5 kali menyusui mengharamkan, gitu kan? Jadi dari situ makanya Sahih Muslim di bawah Sahih Bukhari. Kenapa? Karena ada beberapa hadis walaupun sanadnya sahih, yang menyampaikannya bisa dipercaya, tapi isinya yang meragukan. Isinya yang meragukan, ya. Beda dengan Bukhari. Bukhari bukan hanya menseleksi yang menyampaikan, ulamanya harus dipercaya, gitu kan, tapi isinya juga masuk akal, gitu kan. Jadi itu yang membedakan Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim. Makanya Sahih Muslim di bawah Sahih Bukhari, ya. Kelemahannya di situ Sahih Muslim. Ya, dia cuma melihat yang menyampaikan dia dipercaya, dia ambil hadisnya, gitu kan, tapi isinya, ya. Isinya meragukan. Nah, ini terkait dengan 5 kali menyusui. Tapi yang mau ikut mazhab Syafi'i silakan, ya. Hadisnya ada di Sahih Muslim, tapi saya lebih cenderung mengatakan dia sekali menyusui tetap mengharamkan, ya. Tetap mengharamkan. Kenapa? Dengan disusuin anak itu sudah meragukan boleh dinikahin atau tidak. Kalau sudah meragukan, kata Nabi, dak ma yuribuka ila ma la yuribu, tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan, cari yang lain aja dah, ya. Ya, karena ini saya udah ragu nih, boleh atau tidak, gitu kan, dinikahkan dengan anak saya, gitu kan. Jadi karena sudah meragukan, ya udah cari yang lain aja dah, ya.
tak mayuri buka ila mayuri, tinggalkan yang meragukan pada yang tidak meragukan. Ya. Ini kan banyak sering ada yang mengatakan, Ustaz memang boleh pindah-pindah mazhab begitu. Saya ngikut mazhab Syafi'i, tapi dalam hal ini saya nggak ngikut mazhab Syafi'i. Boleh asal saya konsisten dalam hal ini, konsisten selalu saya pakai pendapat seperti itu. Ya. Jadi kalau ada perempuan menyusuin anak, ya udah tinggal, jangan dinikahkan dengan anak kita. Kenapa? Sudah meragukan, gitu kan? Cari yang lain lagi ya, supaya kita nikahnya yakin, benar-benar yakin dengan perempuan yang memang boleh dinikahi, gitu kan? Jadi kenapa? Karena Quran tidak pernah menyebut sama sekali berapa-berapanya. Walaupun ada hadisnya, tapi saya sudah sebutkan tadi, hadisnya meragukan, gitu kan? Walaupun ada disebut karena isinya meragukan. Isinya meragukan karena di dalam hadis tersebut disebutkan bahwa itu ada dalam Quran, tapi dalam Quran nggak ada. Tidak ada sama sekali dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas, kita akan cek nggak akan ada ayat yang disebutkan di Sahih Muslim tadi. Itu jawaban dari saya. Jadi untuk amannya, ya sekali menyusuin mengharamkan pernikahan. Udah cari yang lain aja, ya. Cari yang lain aja, itu anggap aja udah anak susu, ya berlaku kan nggak boleh dinikahin karena perempuan masih banyak yang lain. Ya. Oke, demikian. Yang kedua terkait donor ASI Ustaz tadi dari Bu Yan. Nah, adapun donor ASI, nah ini ya dalam Islam boleh-boleh aja kita mendonorkan ASI, ya artinya kita ambil ASI, ya kita berikan kepada orang lain, tapi harus jelas statusnya. Ini mohon maaf, harus jelas orang yang anak yang meminumnya. Ini ASI dari perempuan siapa, diminum oleh anak siapa, gitu kan? Karena akan terjadi pengharaman nikah. Di sini ulama pun ada dua pendapat di sini. Ulama pun ada dua pendapat. Apakah menyusu ASI tadi mengharamkan pernikahan? Ya, di saat nyedot langsung di, mohon maaf, payudara, atau mengharamkan juga pernikahan walaupun ASI-nya sudah dikeluarkan dari payudara? Sebagian besar ulama mengatakan hanya yang menyedot langsung di payudara itu yang mengharamkan. Tapi sebagian lagi mengatakan, ya, walaupun sudah dikeluarkan, ya, tetap aja dia ASI, diminum oleh anak siapapun, dia mengharamkan pernikahan. Ada dua pendapat di sini. Ya. Ada pendapat pertama, ya, mengharamkan kalau dia nyedot langsung di payudara. Pendapat yang kedua, dia minum ASI siapapun, walaupun sudah dikeluarkan dari payudaranya, tetap aja dia minum ASI-nya. Ya, maka dia mengharamkan. Yang mana yang aman? Saya lebih aman adalah semua ASI haram, mengharamkan. Walaupun sudah dikeluarkan. Kenapa? Setelah seorang anak minum ASI dari seorang perempuan, sudah meragukan. Ya, apakah anak ini masih boleh nikah dengan anaknya, gitu kan? Udah, cari yang perempuan yang lain aja. Cari laki-laki yang lain aja, gitu kan? Jangan sama yang itu deh. Kenapa? Dia sudah meragukan apakah dia udah jadi anak susu saya atau bukan, gitu kan? Jadi ya, saya lebih cenderung kepada pendapat semua ASI mengharamkan pernikahan. Jadi boleh donor ASI, tapi dengan syarat ASI-nya harus jelas ini ASI perempuan siapa dan diminum oleh anak siapa, gitu kan? Kenapa? Karena keduanya akan menjadi mahram. Ya. Termasuk yang ulama beda pendapat juga, beda pendapat ini ASI, ya. Bagaimana jika ASI-nya tadi dicampur sama kopi? Ya, misalnya mohon maaf gitu kan, ada yang minum kopi gitu kan, ya nggak ada susu, ya terus diperas sama istrinya gitu kan, dari istrinya, mohon maaf, bisa aja terjadi gitu kan, langsung ini jadi kopi susu gitu kan, tiba-tiba ada anak merangkak gitu kan, dia langsung minum kopinya. Ini ulama beda pendapat lagi, kenapa? Karena sudah nggak murni lagi ASI-nya. Ya, apakah dia mengharamkan atau tidak? Ulama ada dua pendapat, ada yang mengatakan tetap mengharamkan, kenapa? Karena ada ASI-nya di situ. Ya. Ada lagi mengatakan, oh tidak, karena dia bukan ASI murni lagi. Sama dengan air, kalau udah campur dengan teh, bukan air murni lagi. Nggak boleh kita pakai berwudu, gitu kan. Jadi ulama ada dua pendapat di sini. Yang mana yang lebih amannya, udah jadi anak susu dah. Ya. Anggap aja anak susu. Cari yang lain lagi anak kita. Ya. Jangan sama yang dia. Ya. Kenapa? Karena sudah meragukan. Dia paling tidak dia sudah ada setetes, dua tetes ASI sudah masuk ke situ, gitu kan. Jadi itu ulama banyak perbedaan di sini, ya. Banyak berbeda karena bisa aja terjadi gitu kan, seorang ayah, ya seorang bapak gitu kan bikin kopi, waduh nggak ada susunya nih, gitu kan, ya mah minta susunya mah, gitu kan, ya dimasukkan tahu-tahu ada anak orang lain gitu kan merangkak minum kopi, ya. Nah ini ulama ada dua pendapat, yang amannya udah anggap aja anak sudah, ya karena sudah meragukan dia masih boleh dinikahin sama anak kita atau tidak, gitu kan. Apakah sudah jadi saudara sesuai dengan anak kita atau tidak, maka sebaiknya nggak usah dinikahin, cari yang lain aja dah, ya.
Jadi dak mayuri bukan tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan ya. Jadi itu yang saya jawab. Jadi boleh donor ASI ya, tapi harus diperjelas ini diminum oleh anak siapa. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ya, ada pertanyaan Ustaz dari YouTube. Ini ada Pak Agung dan juga ada Fufan Ranran, nggak tahu nih Bapak. Dari Pak Agung, izin bertanya, sepupu dari garis ayah atau perkawinan antar sepupu, apakah termasuk mahram, Ustaz? Oke. Sepupu bukan mahram. Sepupu bukan mahram. Jadi boleh ya menikah laki dan perempuan ya, di mana orang tuanya saudara. Boleh, baik itu sepupu dari ayah, sepupu dari ibu boleh nikah. Tapi ya ulama mengatakan makruh terlalu dekat. Ulama mengatakan makruh terlalu dekat ya. Jadi kenapa makruh? Karena tidak ada larangan dalam Quran, tidak ada dalam hadis ya. Ini cuma dalam ilmu medis saja. Ya. Jadi dianjurkan kita jangan menikah dengan pasangan yang terlalu dekat hubungan kekerabatan. Bukan nggak boleh, bukan. Boleh ya. Boleh menikah dengan sepupu karena banyak sahabat yang menikah dengan sepupu juga ya. Dibolehkan ya, tidak dilarang sama sekali, tapi sebaiknya jangan. Kenapa jangan? Karena kalau menikah terlalu dekat, dikhawatirkan memiliki gen negatif yang sama. Karena semua orang punya gen negatif. Saya punya gen negatif, ya. Istri saya punya gen negatif. Kalau dari keturunan yang sama, gen negatifnya bisa sama. Kalau bisa sama, menguat dan turun ke anak kita. Itu yang khawatirnya. Makanya kebanyakan atau banyak saya temukan, menikah sepupu pasti ada anaknya yang, mohon maaf, cacat mental, cacat fisik. Kenapa? Gen negatif keduanya sama, ya, dari alur yang sama, ya. Karena menurunkan gen yang negatif yang sama, maka menguat. Kalau gen positifnya yang banyak, menguat juga di anak, ya, bagus. Tapi yang kita hindarin khawatir ada gen negatif yang sama, gitu kan. Kalau gen negatifnya sama, maka khawatir menguat dan turun ke anak kita. Jadi itu makanya hindari nikah dengan dekat. Bukan berarti nggak boleh, bukan. Ya. Bukan berarti nggak boleh, tapi semakin dekat maka semakin makruh hukumnya. Jadi usahakan sejauh mungkin supaya gen negatifnya beda. Kalau gen negatif beda, kita punya gen negatif, saya punya gen negatif, istri saya yang jauh dari kerabat yang jauh bisa jadi punya gen negatif juga, tapi karena nggak sama, nggak menguat dan nggak turun ke anak kita. Tapi kalau menguat bisa turun ke anak kita, ya. Gen negatifnya, cacat mental, cacat fisik gitu kan, ya. Penyakit-penyakit gitu kan bisa nurun, ya. Jadi maka kita hindari nikah terlalu dekat. Semuanya Allah yang menentukan. Ya, nggak boleh kita mengatakan nggak boleh dilarang, tidak, bukan dilarang, ya. Tapi sebaiknya hindari, termasuk usaha juga supaya jangan yang menurunkan gen negatif yang sama dari keluarga yang sama, ya. Karena setiap orang punya gen negatif yang menurun, ya, menurun. Kalau dari akar yang sama, gen negatifnya sama, bisa sama. Bisa sama, saat kita nikah menguat lagi dia. Menguat lagi, turun lagi ke anak kita, ya. Ini yang saya saksikan beberapa kasus, ya, nikah sepupu pasti ada yang cacat fisik, cacat mental gitu kan, ya. Ini dihindari lebih baik. Bukan berarti bisa terjadi, bisa aja nggak terjadi yang seperti itu, bisa, ya. Karena ternyata sepupu tapi punya gen positif yang kuat, ya. Sehingga yang diturunkan positifnya aja gitu kan. Nah, ini bagus, ya. Oke, itu yang bisa saya jawab. Boleh nikah sepupu. Kami buka lagi pertanyaan sesi tanya jawab untuk peserta ataupun sahabat Sakinah yang ada di Zoom. Mungkin Dr. Sarif ya, ingin bertanya. Silakan, Dok. Jazakallah khair, Pak Kobil. Assalamualaikum Ustaz Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifal Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita dalam keadaan sehari-hari ini ya, misalnya kita punya supir, 1-2 dari kita punya supir, lalu ternyata harus mengantar, ya bisa jadi mengantar istri kita atau mengantar ibu mertua kita gitu ke pasar gitu. Atau misalnya kita sebagai orang yang ngantor harus pulang pergi naik taksi gitu ya. Itu ada ruksoh nggak ya Ustadz ya? Artinya mau nggak mau kita ada situasi-situasi keseharian gitu yang mungkin harus driver dan
salah satu dari istri atau anak perempuan atau ibu mertua atau siapapun dari ini kita gitu ya, saudara kita, istri kita. Jadi ada rukso nggak di situ, Ustaz? Pertama itu, Ustaz. Yang kedua, ya kita juga lihat fenomena-fenomena perkantoran secara umum gitu ya, Ustaz ya. Ada misalnya harus ada perjalanan dinas gitu, yang kemudian harus melibatkan seorang direktur dengan seorang sekretaris gitu ya. Ini juga sekeras apa Islam dalam konteks preventif, Ustadz? Mungkin dua pertanyaan itu, Ustadz, mungkin agak sama. Jazakallah, terima kasih, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama adalah Islam tidak membolehkan sama sekali ya perempuan melakukan perjalanan jauh kecuali disertai mahram. Ya, kecuali disertai mahram. Ya, dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW ya, ayyuma imra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir. Jadi la tusafir imra'atun tu'minu billahi wal yawmil akhir, tidak boleh seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan perjalanan jauh melainkan disertai mahram. Jadi hanya boleh disertai mahram atau suami gitu kan. Kalau dia sudah punya suami ya, disertai mahram, saya sudah katakan mahram bukan suami ya. Jadi kenapa Allah menyebutnya Nabi menyebutnya disertai mahram? Karena tidak semua perempuan punya suami, tapi mahram udah pasti punya dia. Jadi tidak boleh seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan perjalanan jauh kecuali disertai mahram atau suaminya kalau dia sudah punya suami. Jadi Nabi nggak membolehkan sama sekali. Makanya kalau mau berangkat haji itu ada syaratnya mahram perempuannya. Cuman kadang-kadang di kita banyak yang dipalsukan ya. Yang bukan mahram jangan mahram gitu kan ya. Jadi harus mahram yang sebenarnya. Nggak boleh sama sekali. Dan perempuan nggak boleh melaksanakan ibadah umrah tanpa mahram ya. Kenapa? Karena umrah sunnah hukumnya. Perjalanan tanpa mahram haram hukumnya. Jadi jangan sampai mengejar yang sunnah ya melakukan yang haram gitu kan. Jadi harus disertai mahram ya. Jadi nggak boleh melakukan perjalanan. Apalagi kalau yang menyertainya itu bukan mahramnya gitu kan. Ya, seorang direktur dengan sekretarisnya ini bukan mahram ya. Jadi harus disertai mahram. Apalagi kalau yang menyertainya memang bukan mahram gitu kan. Maka itu lebih tidak dibolehkan sebenarnya. Ya. Nah, kalau saya berbicara seperti ini ya banyak kasus sudah di masyarakat seperti ini seperti dianggap lumrah saja gitu kan. Dianggap lumrah. Jadi nggak boleh sama sekali. Bagaimana dengan kasus misalnya taksi gitu kan ya, nenek kita, ibu kita gitu kan mau naik taksi gitu kan ya. Yang nggak boleh kalau berduaan. Jadi kalau bertiga boleh ya, bertiga boleh. Jadi jangan berduaan gitu kan. Jadi boleh seorang ibu gitu kan ya, aduh saya mau naik taksi ya silakan ajak anak perempuannya, ajak anak laki-lakinya gitu kan, nggak boleh berduaan. Ya. Nggak boleh berduaan. Ya kenapa? Karena perempuan ya mohon maaf gitu kan, perempuan ya imannya lemah, akalnya lemah kata Nabi gitu kan. Jadi nggak aman untuk digoda. Kalau dia sendirian gampang digoda, tapi kalau berdua insya Allah saling mengingatkan gitu kan. Jadi jangan sendirian ya. Makanya kalau terkait dengan ojek, wallahu a'lam, saya tinggal dalam perjalanan ya, tiba-tiba dia mau menyusul Rasulullah kan nggak punya kendaraan ya. Tiba-tiba ada sahabat bernama Sofwan ya. Beliau yang menggandeng Aisyah ya, artinya Aisyah dinaikkan ke ontanya dan dia berjalan kaki ya, artinya berduaan di situ. Tapi ini terpaksa. Ini terpaksa dalam kondisi terpaksa seperti ini karena nggak ada jalan lain untuk bisa menyusul Rasulullah kecuali dengan dinaikkan di atas onta. Kalau dia jalan sendiri kecapek kan, nggak mungkin dia nggak ditemanin, harus ditemanin kalau nggak ini ya. Tapi ya karena terpaksa ya, jadi hanya boleh dalam kondisi darurat, terancam nyawa. Ya, atau hajat ya sangat sulit. Kalau enggak ini bisa sangat sulit. Misalnya ada perempuan gitu kan, mohon maaf gitu kan, udah tengah malam gitu kan ya, pulang dari kantor jam 9 malam gitu kan ya, jam 9 malam pulang dari kantor gitu kan, nggak ada yang nemenin ya, ini terpaksa. Tapi kalau udah tahu akan terjadi seperti itu terus jangan, nggak boleh ya. Ini terpaksa dalam kondisi sekali dua kali gitu kan. Terpaksa sekali dua kali. Misalnya, mohon maaf gitu kan, biasa dia dijemput sama suaminya ke kantor gitu kan ya, jemput sama suaminya, pulang sama suami gitu kan. Tiba-tiba suatu hari, mohon maaf gitu kan, di luar dugaan suaminya sakit, nggak bisa jemput dia dan nggak ada yang bisa jemput dia gitu kan. Nah, ini terpaksa namanya, terpaksa.
Ya, tapi kalau setiap hari udah naik ngojek ya nggak boleh ya. Berarti bukan terpaksa, berarti dia memang udah tahu akan terjadi seperti itu, dia masih lakukan juga ya. Kalau ini terdesak, terpaksa sekali. Nah ini kok, ini dibolehkan dalam kondisi kalau di dalam ilmu fikih ada namanya darurat. Darurat itu terancam nyawa. Terancam nyawa itu namanya darurat. Hajiat itu ya dalam kondisi kesulitan yang sangat, gitu kan. Ini hajiat, ini boleh, dua-dua ini boleh. Kesulitan yang sangat. Kesulitan tadi seperti tadi ya. Seperti tadi dia biasa dijemput sama suaminya, tiba-tiba suaminya sakit. Dia hubungin siapa pun nggak ada yang bisa menjemputnya. Ya, ini terpaksa sekali, kesulitan yang sangat. Tapi kalau udah setiap hari bukan kesulitan yang sangat, dia udah tahu bakal terjadi yang seperti itu ya, di luar dugaan dia ya. Jadi itu jadi boleh ya dalam kondisi yang di luar dugaan ya, terpaksa sekali ya, atau ditemenin oleh yang lain, tidak berduaan ya. Kalau tidak berduaan nggak masalah, karena bukan berduaan. Yang nggak boleh itu berduaan laki dan perempuan berdua yang bukan mahram sama sekali ya. Kalau ada yang ketiga maka dibolehkan. Saat menyambung pertanyaan tersebut, berarti untuk ojol ini kan drivernya kebanyakan laki-laki ya, Sat. Ya. Artinya kalau bisa ya kita nggak bisa milih tuh saat untuk mencari ojol yang drivernya perempuan. Kemudian yang tadi tentang perjalanan kantor itu saat kayaknya udah lazim banget. Atau berarti setiap perjalanan kantor kita mau nggak mau harus mengambil orang ketiga. Mungkin seperti itu saat salah satu solusi. Betul. Bisa orang ketiga ya, atau bisa istri disuruh bisa bawa motor sendiri gitu kan, itu lebih aman. Bawa motor sendiri boleh, lebih aman ya. Jadi dia nggak berduaan dengan orang lain ya, dia nggak bersentuhan dengan orang lain ya. Sekarang sudah ada Ustadz boleh nggak gitu kan motor gitu kan ya, ini salah satu cara juga gitu kan, ada pembatas antara driver dengan penumpang. Kalau memang bisa dibatasin ya insya Allah itu termasuk cara yang jalan keluar juga ya. Yang masalah itu kalau dia dempet-dempetan, dia nggak ada pemisah sama sekali ya, nggak ada pemisah sama sekali. Jadi sebaiknya dia bisa nyetir sendiri, naik motor sendiri, itu lebih baik daripada kita biarkan dia naik ojek atau dia naik taksi berduaan dengan supir gitu kan ya, karena itu sudah masuk ke dalam kategori yang dilarang oleh Nabi tadi ya. Tidak boleh seorang perempuan ya, tidak boleh seorang laki dan perempuan yang bukan mahram ya berduaan ya, melainkan setan akan menjadi yang ketiganya ya. Jadi itu larangan dari Nabi, wallahu a'lam ya. Jadi solusinya cari teman atau dia nyetir sendirilah. Ya baik, ini ada pertanyaan lagi Ustaz, sebetulnya tadi udah saya sebutkan ya, Fufan Ranran. Jadi Assalamualaikum, izin bertanya, ini terkait dengan wudhu nih Ustaz. Sebetulnya sudah dijawab ya, tapi mungkin saya ingin bacakan lagi. Izin bertanya, bagaimana hukumnya wudhu apabila suami dan istri bersentuhan, apakah batal karena sebelumnya bukan mahram? Jadi memang ya, silakan Ustaz, sebetulnya udah dijawab tapi boleh dijelaskan lagi mungkin Ustaz. Bagaimana suami istri bersentuhan? Bagaimana hukumnya wudhu apabila suami dan istri bersentuhan? Apakah batal? Seperti itu, Ustaz. Oke, terima kasih ya. Saya jelaskan perbedaan pendapat ulama di sini ya. Suami istri ya, pertama suami istri itu bukan mahram. Yang ulama sepakat bahwa tidak batal itu adalah mahram. Jadi laki dan perempuan bersentuhan yang mahram itu tidak batal wudhunya. Itu ulama sepakat. Ulama sepakat ya. Terkait dengan istri, ya, ulama sepakat bahwa menyentuh istri batal. Cuman ulama beda pendapat, menyentuh di situ apakah berhubungan atau menyentuh kulit dengan kulit. Mazhab Maliki, Syafi'i sama Hambali, ya, itu mengatakan menyentuh di situ kulit dengan kulit. Jadi selama menyentuhnya kulit dengan kulit, maka batal wudhunya. Ya, dari tiga mazhab tadi, Maliki, Syafi'i sama Hambali, mereka berbeda lagi. Apakah menyentuhnya itu semua menyentuh atau hanya dengan disengaja? Kalau Maliki, ya, sama Hambali mengatakan kalau mereka menyentuh sengaja atau tanpa sengaja tapi ada nafsu maka batal. Tapi kalau Syafi'i termasuk mazhab yang hati-hati, ambil amannya dia ya, sengaja nggak sengaja batal. Jadi itu perbedaan pendapatnya. Mazhab Hanafi yang beda sendiri, mereka menafsirkan kalimat menyentuh
yang ada di dalam Al-Quran itu mereka tafsirkan dengan berhubungan suami istri. Dia dalilnya adalah di surah Maryam tadi, di mana Maryam mengatakan qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. Ya Allah, bagaimana mungkin saya punya anak padahal tidak ada satu laki-laki pun yang menyentuh aku. Menyentuh yang bisa melahirkan anak cuman berhubungan, ya. Jadi artinya kalimat menyentuh dalam Al-Quran bermakna adalah berhubungan. Itu menurut mazhab Hanafi, ya, mazhab Hanafi. Tapi kalau mazhab Syafi'i, ya, mayoritas ulama mengatakan bahwa dalam surah Maryam tersebut, ya, tidak berarti menyentuh di situ berhubungan, ya. Jadi Maryam mengatakan, ya Allah, bagaimana mungkin saya punya anak, ya, padahal aku tidak pernah disentuh aja enggak, apalagi berhubungan, gitu kan. Jadi itu yang ditafsirkan oleh mayoritas ulama bahwa kalimat menyentuh di dalam surah Maryam itu tidak berarti bahwa itu berhubungan, ya. Jadi menyentuh istri, ya, menurut mayoritas ulama adalah batal hukumnya, batal wudhu hukumnya, ya. Banyak yang bertanya lagi, Ustaz, kan istri sudah halal, ya, istri sudah halal, kita menyentuh kemaluan juga halal hukumnya, kemaluan kita sendiri kita halal menyentuhnya, tapi wajib berwudhu lagi. Ulama sepakat di situ kan, wajib berwudhu lagi, di saat kita menyentuh kemaluan, padahal dia anggota tubuh kita dan halal kita sentuh juga. Jadi halal tidak menunjukkan bahwa itu boleh. Sama dengan di saat kita puasa halal makanan yang ada di rumah kita, tapi kita nggak boleh makannya. Kalau makannya batal puasanya, gitu kan. Jadi batal dengan halal beda hukumnya. Bahasan batal, bahasan halal, gitu kan. Jadi semua yang halal, ya, tidak selamanya tidak membatalkan, ya. Semua yang halal tidak selamanya tidak membatalkan. Jadi makanan nasi di rumah kita halal, nasi halal, bendanya halal, punya kita halal juga, gitu kan. Tapi saat puasa batal puasanya. Jadi nggak mesti semua yang halal buat kita tidak membatalkan, ya. Jadi kemaluan kita sentuh halal hukumnya, kentut halal hukumnya, tapi batal wudhunya. Jadi itu jangan, kadang-kadang banyak yang salah dalam membedakan, ya, antara halal dengan dan batal, dua bab yang berbeda. Tidak semua yang halal, ya, tidak semua yang halal selamanya, gitu kan. Jadi kita kentut halal, tapi kalau kita berwudu, ya, kalau kita ada wudunya batal. Kencing halal kita kencing. Tapi kalau kencing batal wudunya, gitu kan, ya. Batal wudunya. Sama kita buang air halal, ya, justru bagus orang buang air, gitu kan. Tapi batal wudunya. Jadi menyentuh kemaluan. Jadi apa yang membedakan istri dengan yang lain? Kalau istri, ya, yang menyebabkan batal itu kenapa? Karena itu sumber nafsu. Sama dengan kemaluan. Kita menyentuh paha berkali-kali nggak batal. Tapi kalau kita menyentuh istri, ya, menyentuh kemaluan batal. Karena kemaluan sumber nafsu. Kalau paha kita gosok-gosok nggak akan nafsu, gitu. Tapi kalau kemaluan, ya, bisa nafsu, walaupun nggak nafsu, gitu kan. Walaupun bisa jadi nggak nafsu, kita udah disentuh berkali-kali nggak nafsu juga bisa aja. Tapi karena dia sumber nafsu maka batal. Ya, begitu juga menyentuh ibu nggak batal karena kita nggak akan nafsu sama ibu. Kalau nafsu sama ibu maka masuk rumah sakit, gitu kan. Tapi kalau istri nggak nafsu sama istri ngapain dinikahi, gitu kan. Jadi ya, karena dia sumber nafsu maka dia batal. Itu menurut mayoritas ulama. Kalau mazhab Hanafi, jadi kalau ada yang di masyarakat ada yang mengatakan oh nggak batal nyentuh istri, gitu kan, itu mazhab Hanafi berarti. Mazhab Hanafi boleh-boleh aja, silakan, ya, kita melakukan sesuai dengan yang kita yakini. Suami istri melakukan sesuai yang dia yakini. Kalau suami meyakini bahwa menyentuh istrinya batal, saat dia sentuh wudhu lagi. Istri nggak meyakini batal, ya silakan nggak usah wudhu lagi, gitu kan. Semua melakukan sesuai yang dia yakini. Karena banyak orang bertanya, Ustaz, bagaimana dengan suami istri yang pendapatnya beda? Ya silakan sesuai dengan yang diyakini masing-masing. Kalau saya pribadi selalu nyentuh istri batal. Saya sempat suatu hari pas bangun subuh, ya, saya mau nyalakan TV supaya ada sinarnya. Ternyata remote-nya dipegang sama istri. Ya, kesentuhlah tangannya, wudhu lagi saya. Ya, apa susahnya saya wudhu lagi? Ya. Kenapa? Setidaknya dakma yuri bukan, tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Kalau saya wudhu lagi nggak ragu-ragu saya. Ya, sholat saya sah. Tapi kalau saya nggak wudhu lagi, meragukan sudah. Ya. Walaupun ada dua pendapat, tapi saya ambil yang aman saja. Saya berwudhu lagi. Itu lebih baik daripada kita melakukan sesuatu yang meragukan. Banyak yang bertanya, Ustaz, ada hadis Nabi sebelum sholat mencium istrinya. Mencium istrinya. Ini ada dua jawaban. Jawaban yang pertama,
menurut Imam Bukhari hadisnya dhaif. Itu yang pertama ya. Taruhlah hadisnya sahih. Hadis yang walaupun hadisnya sahih, Nabi mencium istrinya tidak berarti dia mencium kulitnya. Kan yang batal itu mencium kulit. Kalau mencium apa? Mencium baju nggak masalah, mencium jilbab nggak ada masalah. Karena mencium jilbab juga namanya mencium juga. Hadisnya tidak detail ya, tidak detail menyebut mencium kulit gitu kan ya. Jadi itu terkait dengan istri Rasulullah mencium istrinya. Jadi ada dua jawaban ya. Imam Bukhari mengatakan hadisnya dhaif. Imam Bukhari yang mendhaifkan ya. Imam Bukhari yang mendhaifkan ya. Yang kedua ya, kalaupun sahih ya, tidak berarti mencium istri mencium kulitnya. Karena yang membatalkan itu kulit ketemu kulit ya. Kulit ketemu kulit. Jadi itu jawaban dari saya ya. Silakan pakai mazhab yang mana silakan. Tapi yang nggak boleh kita melakukan sesuatu yang kita nggak yakin benar, gitu kan? Jadi kita lakukan sesuatu yang yakin benar, yang meragukan jangan, gitu kan? Itu aja yang jadi patokannya. Bukan yang mudah, jangan yang mudah, tapi yang yakin benar itu yang dilakukan. Ya, wallahu a'lam. Ya, ini ada pertanyaan lagi di Zoom, Ustaz. Ini melanjutkan dari Dr. Saiful ya. Tadi melanjutkan pertanyaan dari Ibu Yanti mengenai batasan umur si anak yang menyusui itu, Ustaz. Apakah betul. Atau sampai balita atau gimana, Ustaz? Kira-kira, Ustaz? Oke, terima kasih. Ini pertanyaan penting ya, saya lupa menyebutnya. Batasan usia anak bisa jadi anak susu adalah di bawah 2 tahun. Di bawah 2 tahun, kenapa? Karena di atas usia 2 tahun bukan usia menyusui lagi. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah berfirman bahwa wa hamluhu wa fisaluhu 3 syahran, ya, bahwa masa hamil dan masa menyusui adalah 30 bulan. 30 bulan ya. Kalau dikurangin usia kehamilan 9 bulan masih berarti sisanya 21 bulan ya. Berarti itulah usia menyusui. Jadi usia menyusui antara 21 sampai 2 tahun ya. 2 tahun. Kenapa? Karena kehamilan bisa 6 bulan. Kalau 6 bulan maka berarti sisanya adalah 24 bulan yaitu 2 tahun. Jadi usia menyusui hanya 2 tahun. Jadi kalau anak menyusu ya di bawah usia 2 tahun maka jadi anak susu. Kalau di atas 2 tahun maka tidak akan jadi anak susu karena dia sudah bukan usia menyusui lagi. Nah, makanya banyak orang bertanya, Ustadz, emang suami boleh minum susu istrinya? Boleh, karena bukan usia menyusui lagi. Ya, jadi anak susu nggak akan jadi anak susu karena dia bukan usia menyusui lagi. Jadi hanya berlaku untuk yang 2 tahun ke bawah. Ya. 2 tahun ke bawah, kalau udah di atas 2 tahun bukan usia menyusui lagi, maka dia tidak akan jadi anak susu. Jadi anak susu, ya. Jadi itu terkait dengan apa? Bagaimana dengan usia, ya. Jadi usia hanya berlaku untuk di bawah usia 2 tahun. Ini pendapat mayoritas ulama. Ada perbedaan pendapat, ada juga. Ada yang mengatakan tanpa batas ada, ya. Ada yang mengatakan tanpa batas, ya, selama dia menyusui maka dia jadi anak susu. Maka itu repot juga. Maka suami bisa jadi anak susu buat istrinya, ya. Jadi tapi mayoritas ulama mengatakan usianya hanya 2 tahun berdasarkan ayat Quran yang saya bacakan tadi, ya, wa hamluhu wa fisaluhu 3 syahran. Usia hamil dan usia menyusui adalah 30 bulan. Artinya menyusui, hamil dan menyusui adalah 30 bulan. Jadi di luar 30 bulan itu maka bukan lagi, ya. Hamil 9 bulan berarti sisanya 21, ya. Kalau hamilnya 6 bulan maka sisanya 24 bulan. Jadi maksimalnya adalah 2 tahun untuk usia menyusui. Lebih dari 2 tahun maka tidak dianggap usia menyusui lagi dan tidak akan menjadi anak susu. Ya, termasuk suami menyusu dari istrinya tidak akan menjadi anak susu karena dia tidak membutuhkan ASI lagi. Oke. Ya, baik. Selanjutnya ini ada dari Bu Rahmayanti terkait dengan Ustadz mau tanya, saya pernah dengar kalau anak angkat tidak bisa jadi ahli waris. Nah, apakah kalau anak sepersusuan atau anak yang disusui diperbolehkan jadi waris, Ustadz, ahli waris? Ustadz? Oke, terima kasih. Jadi anak angkat tidak berhak dapat warisan, ya. Anak susu juga tidak berhak dapat warisan juga. Karena warisan itu 3 sebabnya. 3 sebab warisan. Pertama, ada ikatan suami istri yang sah.
Yang kedua, ada hubungan darah. Ya, ada hubungan darah. Yang ketiga, ada hubungan perbudakan. Artinya budak milik majikannya, ya, atau budak milik majikannya. Ya. Jadi itu 3 sebab warisan. Jadi ada hubungan ikatan pernikahan yang sah. Ini adalah suami mewarisi dari istrinya. Istri dapat warisan dari suaminya. Yang kedua, ada hubungan darah. Ya. Adapun susu bukan hubungan darah, hubungan persusuan. Ya. Jadi bukan hubungan darah. Anak angkat nggak ada hubungan darah juga. Ya. Jadi yang nggak ada hubungan darah maka dia tidak berhak dapat warisan. Ya. Jadi makanya saudara persusuan, anak susuan itu nggak berhak dapat warisan. Anak susuan hanya terkait dengan mahram saja. Ya, terkait dengan mahram, ya, dia tidak terkait dengan nafkah. Ya. Karena nafkah, sebab nafkah adalah ada hubungan darah, bukan ada hubungan persusuan. Jadi anak susu tidak berhak dapat nafkah dari ayah susu misalnya, nggak ada, ya. Jadi ayah susu, siapa ayah susu? Suami dari ibu susu, ayah susu namanya, ya. Jadi nggak berhak dapat nafkah dari ayah susunya, ya. Ibu susu nggak berhak dapat nafkah dari anak susunya, tapi bukan berarti nggak boleh, bukan, ya. Tetangga aja boleh kita nafkahi kalau mau gitu kan, ya. Tapi berhak tidak, nggak ada hak. Yang berhak itu adalah yang ada hubungan darah. Anak kandung iya berhak dapat nafkah dari ayahnya, tapi anak susu tidak berhak dapat nafkah dari ayah susu. Ayah susu tadi suami ibu susu itu ayah susu namanya. Jadi itu terkait dengan, jadi warisan, anak susu nggak berhak dapat warisan, anak susu nggak berhak dapat warisan dari ibu susu, dan ibu susu tidak berhak dapat warisan dari anak susu karena warisan adalah sebabnya hubungan darah. Ya. Begitu juga nafkah adalah hubungan darah, bukan hubungan persusuan. Hubungan persusuan hanya terkait dengan mahram, haram nikah. Wallahu a'lam. Baik, ada pertanyaan lagi dari Ibu Yanti Sukadi, menyambung tadi pertanyaan dari Dr. Ari ya. Ini terkait dengan ojol tadi Ustadz, ojek online. Jadi memang apakah berarti ya ojol hanya boleh mengambil penumpang yang sejenis kelamin dengan drivernya gitu Ustadz? Bila tidak, berarti dia bisa jatuh dalam dosa gitu Ustadz. Gimana Ustadz? Betul. Jadi ojol berarti dia hanya boleh menarik yang satu jenis kelamin, ya. Kalau bukan jenis kelamin maka dia berdosa, ya, berdosa hukumnya. Jadi saya nggak bisa menjawab lebih dari itu. Saya nggak bisa menjawab lebih dari itu karena tanggung jawab buat saya, ya. Jadi nggak boleh sama sekali ya laki-laki narik perempuan, perempuan narik laki-laki. Betapa banyak kita menyaksikan ya laki-laki naik ojek perempuan, ya. Ini bagaimana ini ininya? Ya, mereka berduaan. Jadi ojek berduaan itu di motor, ya. Jadi begitu juga perempuan naik ojek laki-laki, ya. Kalau dulu ya perempuan itu naik itu nyamping. Sekarang naik itu udah suami istri aja kadang-kadang risih gitu kan, ya. Jadi tapi orang sekarang sudah merasa seperti kita, ya, naik ojek dengan ngangkang begitu gitu kan, ya. Ini menurut saya wallahu alam itu adalah hukumnya nggak dibolehkan, ya. Kalau bisa dihindari, ya, karena bisa justru menambah dosa buat kita, ya. Jadi kalau kita konsisten dengan hal yang dihalalkan, insya Allah berikan keberkahan semuanya, ya, akan mudah, ya. Nah, ini terima kasih, itu yang bisa saya jawab wallahu alam. Jadi hukumnya nggak boleh, ya. Sebetulnya ada satu pertanyaan Ustadz dari saya pribadi Ustadz. Ya, silakan. Kalau boleh Ustadz. Jadi ini Ustadz terkait dengan mahram antara, jadi misalnya gini Ustadz, ada perempuan Ustadz, dia punya ayah tiri ya Ustadz ya. Nah ini anak perempuan ini apakah yaitu apakah dia mahram atau seperti apa Ustadz? Kira-kira kan karena juga ada juga beberapa yang anak tiri si anak perempuan ini di satu rumah dengan ayah tirinya dan ya itu tertampak gitulah auratnya gitu Ustaz. Ataukah seperti apa itu Ustaz? Kira-kira Ustaz tanggapannya Ustaz. Oke, terima kasih ya. Jadi ibu tiri sama ayah tiri itu mahram. Kalau mahram hukumnya sama dengan mahram. Jadi boleh melihat sebagian aurat. Sebagian aurat itu di mana? Antara leher sampai kepala. Artinya boleh nggak pakai jilbab. Antara lengan ya sampai ke jari. Ya, berarti boleh dia pakai baju yang hanya lengan saja yang tertutup gitu kan. Selebihnya sampai ke bawah terbuka.
Ya, boleh dia pakai baju gitu kan, dia di atas di bawah lutut sedikit gitu kan sehingga betisnya kelihatan. Ini untuk mahram. Jadi ibu tiri, anak tiri, ayah tiri itu mahram. Tapi sebatas ibu tiri dan ayah tiri saja. Bukan anaknya, gitu kan? Sebatas ibu tiri dan ayah tiri saja, bukan anaknya. Jadi misalnya ayah saya menikah dengan seorang janda yang punya anak perempuan, janda tersebut mahram buat saya. Anaknya bukan mahram saya, karena nggak ada hubungan darah dengan saya, gitu kan? Dia bukan anak ayah saya, bukan, gitu kan? Ya. Jadi bukan mahram saya. Jadi sebatas ayah tiri, ibu tiri saja. Ayah tiri dan ibu tiri saja, dan anak tiri saja. Nggak meluas kemana-mana, enggak, ya. Nggak meluas kemana-mana. Jadi nggak meluas ke orang tuanya ibu tiri, enggak. Orang tua ibu tirinya bukan mahram. Bukan mahram. Orang tua ibu tirinya bukan jadi nenek atau kakeknya, bukan. Ya. Jadi bukan mahram sama sekali, nggak boleh dia bersentuhan. Ya. Jadi hanya ayah tiri dan ayah tiri, ibu tiri, anak tiri saja. Nggak meluas kemana-mana. Ya. Satu lagi Ustaz, kalau anak angkat Ustaz, kayak misalnya kan mungkin kita keluarga yang mungkin tidak bisa punya anak gitu ya Ustaz ya. Kira kita mengangkat seorang anak gitu ya, dari bayi sampai dewasa. Nah, dari bayi ini kan ya, kita melihat auratnya segala macam. Ini seperti apa ya Ustaz kira-kira Ustaz? Jadi bagaimana dengan anak angkat? Ya, anak angkat bukan mahram buat kita. Ya, bukan mahram buat kita. Ya, selama dia masih anak-anak, masih usia di bawah mumayyiz, ya, sampai dia kelihatan tanda-tanda kewanitaannya, ya, itu kita masih boleh ngasuh dia, masih bisa gendong-gendong, masih anak kecil, masih bayi gitu kan. Tapi kalau udah terlihat tanda-tanda kewanitaannya, udah nggak boleh lagi. Ya, kira-kira kita udah ini nggak boleh lagi, ya, nggak boleh lagi kita satu rumah dengan kita, kecuali dijadikan mahram, ya. Dijadikan mahram itu disusuin, ya, disusuin sama kita atau disusuin sama saudara kita, maka dia jadi mahram saudara kita. Jadi kalau kita misalnya menikah dengan kita ngangkat anak gitu kan, ngangkat anak perempuan, kalau sama istri kita nggak ada masalah dia, ya. Sama kita yang masalah itu, ya, karena dia beda jenis kelamin dengan kita. Maka susuin sama saudara kita gitu kan, ya, adik saya atau kakak saya nyusuin dia, maka saya jadi pamannya, saya otomatis jadi pamannya, maka mahram buat saya. Jadi itu caranya dijadikan mahram dengan cara menyusuin ASI, ya, selebihnya nggak bisa lagi, ya. Jadi hanya bisa seperti itu. Kalau dia tanpa disusuin, ya, dia udah terlihat tanda-tanda kewanitaannya, ya, udah nggak boleh lagi hidup serumah dengan kita. Dia harus dipisahkan, ya. Dia haram buat kita dan haram buat anak kita juga, ya. Haram buat anak kita. Jadi itu terkait dengan anak angkat. Jadi anak angkat kita boleh mengasuh anak angkat, tapi tidak boleh hidup serumah dengan anak angkat kalau beda jenis kelamin dengan kita. Wallahu a'lam. Baik, kita sudah di penghujung acara ya, sudah 5 menit menuju jam 7. Mungkin kita tutup ya Ustadz ya, pada kajian pagi hari ini. Ini memang dari pertanyaan di kita pada pagi hari ini, benarkah istri bukan mahram kita? Ternyata memang ada 4 perbedaan ya Ustadz ya, tadi ya Ustadz ya, antara dengan istri ya. Jadi yang pertama adalah mahram dinikahi, istri boleh, mahram boleh dilihat sebagian auratnya, istri boleh dilihat semua auratnya, mahram tidak batal. Kalau tidak menyentuhnya, istri batal kalau menyentuhnya, ini dalam kaitannya wudhu ya. Kemudian mahram itu permanen selamanya, istri belum tentu permanen. Baik, mungkin kita tutup nih Ustadz nih, karena sudah mau pukul 7 Ustadz. Insya Allah sudah ada kegiatan lain sepertinya, yang lainnya juga seperti itu. Kita tutup Ustadz kepada Ustadz dengan doa Ustadz. Oke, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita. Allah mudahkan urusan keluarga dan anak-anak kita, ya. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan solehah, yang mau mencari jodoh Allah datangkan jodoh yang terbaik, yang soleh dan solehah juga. Yang mau mendapatkan keturunan, Allah jadikan keturunan yang soleh dan solehah juga. Dan Allah kumpulkan kita di dalam surganya, dan kita diampuni dosanya.
dan kita dijadikan hambanya yang bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين يعبدونك ويطيعونك ويجتنبون معاصيك اللهم حفظهم القرآن فقههم في الدين وعلمهم التأويل اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر وسوء الفتن اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك اشف عنا من كل مرض وسقم وألم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل علينا كل عسير بجهل وشر نذير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Amin ya rabbal alamin. وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Dr. Muhammad Yusuf Siddiq yang sudah memberikan kajian pada pagi hari ini, dan insya Allah kami informasikan ya kepada para jamaah, para peserta Sakinah TV, insya Allah untuk Ahad subuh besok kita akan lanjutkan nih materi dari Dr. Andi terkait dengan obesitas. Insya Allah lanjut jurus slide keempat dan ke-9 dari lanjutan materi pekan lalu. Silakan bergabung bagi para